Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hibbati fillah, beberapa hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan warzuqna siyamahu wa qiyamahu. Berikan rezeki kepada kami ya Allah agar kami bisa puasa di bulan Ramadan dan bisa sholat, membaca Al-Quran dan melaksanakan segala kebaikan. Dan kami memohon agar kelak semua amal ibadah kami diterima oleh-Mu. Hari ini kita akan membahas bukan tentang puasa Ramadan, tapi tentang ibunda kita, tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana beliau yang menjadi istri Nabi kita alaihi salatu wassalam berjuang dalam kehidupan ini untuk menyampaikan agama Allah. Dia adalah bunda kita. Karena ada sebagian manusia yang mengaku muslim tapi tidak mengakui Aisyah sebagai ibundanya. Coba dibuka firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 6. Surah Al-Ahzab ayat 6. Silakan dibaca. Naam. Tafadhali. Apa terputus? Suaranya nggak masuk sini sudah. Artinya, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah istri mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah. Ahibbati fillah, Allah Jalla Jalaluh menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya istri Nabi adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Makanya nggak halal istri Nabi itu dinikahin setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Kita nih banyak nggak kenal sama istri-istri Nabi. Kita lebih kenal sama artis-artis, sama penyanyi-penyanyi, bahkan kalau Anda lihat
follower sebagian wanita-wanita yang menjual kemolekan dirinya, yang menjual suaranya. Itu banyak sekali. Apa sih kelebihan mereka? Apakah mereka manusia-manusia yang pantas untuk dijadikan contoh, yang membangun di masyarakat kita, menumbuhkan nilai-nilai kebaikan? Atau perempuan-perempuan yang gonta-ganti pasangan, yang mengumbar auratnya untuk menggoda lelaki tentunya? Tapi ternyata banyak umat Islam yang menjadi follower mereka, dan mereka muslimat sebagiannya. Ketika ditanya tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, mungkin yang dia kenal hanya romantisnya sama Nabi alaihi salatu wassalam. Romantis itu telah pergi. Tapi ada ilmu Aisyah, yang diantaranya apa yang diceritakan tentang keindahan rumah tangga Nabi alaihissalam, yang seharusnya kita pelajari. Haibati fillah, tidak mudah menjadi istri Nabi. Bisa dibayangin nih para perempuan, kalau anti menjadi istri orang yang baik hati tapi miskin, susah hidupnya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang kehidupan dia di rumah manusia terindah di muka bumi ini. Rumahnya hanya 5x5, kira-kira seperti itu. Dia nggak pernah mengeluh. Setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan marra hilalun thumma hilalun wa fi riwayah thumma hilal walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan kedua, dan di rumah baginda Nabi alaihi salatu wassalam apinya tidak hidup, kompornya nggak hidup. Mampukah seorang bersabar menjadi seorang istri? Bukan bicara romantisme saja. Banyak orang menceritakan tentang indahnya, tapi dia tidak menceritakan tentang susahnya, tentang sulitnya. Ceritakan kepada umat manusia suka duka Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kesabaran dia menghadapi kondisi rumah tangga yang begitu sulitnya. Ketika bicara romantisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ada yang lupa bahwa Aisyah menjadi satu dari 9 istri Nabi radhiyallahu taala anhun. Satu dari 9 istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kau bicara, oh enak banget ya punya suami kayak gitu. Ya Allah, seneng banget. Tuh Aisyah, satu dari 9 istri. Di mana suaminya yang dia cintai dan mencintai dirinya bermalam di rumah Aisyah itu 9 hari sekali. 9 malam sekali dia bermalam di rumahnya Aisyah. Dia menerima kondisi tersebut. Sedangkan perempuan zaman sekarang dengar suaminya baru mau nikah, belum nikah, dengar mau nikah, kiamat tuh. Baru 2 ribut Aisyah, 8 madunya. Dan dia tetap menceritakan semua keindahan tersebut. Maka kita perlu mengkaji tentang bagaimana sabarnya Aisyah. Bagaimana perjuangan dia. Dia tahu bahwasanya hidup di dunia ini bukan tempat bersenang-senang.
Bukan tempat untuk ya bulan madu terus, ketawa-ketawa terus. Kita akan lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah sakit, kurus karena penyakit yang menimpa dia gara-gara difitnah berzina. Ada perjuangan yang berat, jemaah. Baik, kalau bicara yang berkaitan dengan nama Aisyah radhiyallahu taala anha, kita tahu Aisyah adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kakeknya Abu Quhafah Muslim. Jadi Aisyah ini Masya Allah, bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Jadi Aisyah itu lahir kira-kira di tahun keempat kenabian. Tahun keempat kenabian Aisyah lahir. Berarti Abu Bakar sudah Muslim. Nama ibundanya Ummu Ruman binti Umair bin Amir. Tradisi orang dahulu di Indonesia pun ada tradisi menjodohkan anak. Jadi kadangkala sebelum lahir ya, ngomong nanti kalau kau punya anak perempuan ya, buat anakku ya. Ada seperti itu. Atau ketika anaknya itu udah lahir, dia ngeliat lucu anakmu, ya Allah, nih anakmu kalau gede nanti buat fulan ya, putraku ya. Ada seperti itu. Dan itu hal yang lumrah menurut budaya, tradisi, dan agama. Nggak ada masalah seperti itu. Tinggal kalau nggak jadi ya udah minta maaf, nggak jadi ya anaknya kok kayaknya nggak mau seperti itu. Nah, kejadian Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam meminang Aisyah. Umurnya berapa? Umurnya 6 tahun. 6 tahun dipinang. Ya Allah Ustaz, gimana bisa seperti itu? Antum gara-gara undang-undang umur 17 tahun. Lihat undang-undang itu kapan dibikin. Kapan dibuat. Zaman dulu nggak ada SD. Nggak ada pendidikan 9 tahun. Jangan zaman dulu, penjajahan, lihat. Bagaimana kondisi pernikahan pada waktu itu. Dan itu lumrah. Makanya kacamatanya tolong dipakai. Ada orang mens 12 ngelihat nggak pakai kacamata. Akhirnya semuanya sama. Rata semuanya. Di masa itu Aisyah dipinang ketika umurnya 6 tahun. Datang ke Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, qad kuntu wa'adtu biha aw dzakartuha li Mut'im bin Adi bin Naufal libnihi Jubair. Wahai Rasulullah, aku itu sebenarnya udah pernah ngomong masalah Aisyah ini. Sempat aku sampaikan kepada Mut'im bin Adi. Kata Mut'im nanti buat putranya yang namanya Jubair. Jadi ada janji nih. Maka Abu Bakar seorang yang mulia. Tidak serta-merta dia langsung menerima pinangan Rasul SAW. Dia tahu nih adab dan akhlak. Lalu Abu Bakar mengatakan, fada'ni hatta asullaha minhum. Biar aku ngomong dulu sama Mut'im bin Adi, aku tarik janjiku dulu. Sehingga gak ada masalah lagi. Dan Abu Bakar berangkat ke tempatnya Mut'im, selesai urusannya. Dan Nabi SAW menikahi Aisyah. Ini ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kita tahu setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah. Setahun kemudian Nabi menikah dengan Aisyah
pada tahun ke-10 atau ke-11 kenabian, umurnya Aisyah pada waktu itu 6 tahun. Tapi ya udah, hanya akad saja. Orang itu dengan akad sudah selesai, berarti istrinya. Namun tidak digaulin. Aisyah terus dipelihara oleh dan dirawat oleh ayah dan bundanya sampai nanti hijrah. Ketika hijrah ke kota Madinah, baru Nabi SAW menggauli Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dia sudah berumur 9 tahun. Nggak ada lagi yang mengatakan, ya Allah kok mau ya Aisyah ya. Apakah yang dilakukan Nabi SAW sebuah kesalahan? Enggak. Tapi kalau engkau memandang apa yang dilakukan Nabi SAW oleh undang-undang perkawinan yang ada sekarang, iya. Karena engkau pakai kacamata yang salah. Engkau pakai kacamata yang salah. Kita lihat Nabi SAW ngumpulin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika umur 9 tahun. Adakah satu dari orang musyrik, satu dari orang musyrik, kita tahu masa itu masih masa gencar-gencarnya memerangi Islam, satu dari orang-orang munafik yang selalu mencari-cari celah untuk membuli Nabi Muhammad SAW, satu dari orang-orang Yahudi yang mereka tinggal bersama Nabi SAW, yang pernah berbincang tentang pernikahan Nabi SAW sama Aisyah, nggak ada. Karena mereka pakai kacamata yang benar. Karena hal itu lumrah di masa itu. Dan biasa. Ahibati fillah, ada hikmah yang agung dari pernikahan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan Nabi SAW. Di antaranya adalah bagaimana mengeratkan hubungan Nabi SAW dengan ayahnya. Kita tahu Nabi SAW menikahi putrinya Abu Bakar, menikahi putrinya Umar, dan beliau menikahkan putrinya dengan Utsman, dan menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita lihat Aisyah ini tumbuh besar di rumah Muslim. Artinya pendidikannya full pendidikan Islam. Kemudian dia pindah dari pendidikan orang tuanya, pindah ke pendidikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi dia masih kecil, dan dia menjadi kepanjangan lidah Nabi SAW dalam menjelaskan hukum-hukum Islam ini. Jadi jamaah, kalau bicara nikah nggak pandang umur sebenarnya. Bukan berarti nikah itu harus yang seumuran, enggak. Di Indonesia kita lihat ada beberapa tokoh atau public figure di masyarakat yang sudah menduda nikah sama seorang gadis yang umurnya lebih kecil daripada umur anaknya sendiri. Jadi umur istri bapaknya ini lebih kecil, lebih muda daripada umur putrinya. Dan biasa nggak ada yang ribut. Selama semua sesuai dengan agama Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan syariatnya. Dan kita melihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjadi wanita yang paling alim. Jadi kalau sekarang orang-orang mungkin mereka berbicara tentang Ibu Kartini, ibu kita Kartini.
dibanding sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kita tidak pernah merayakan tentang Aisyah, nggak perlu dirayakan karena ada di hati kita dia. Maka tidak sebanding jemaah. Namun kadangkala kita ya lupa dengan keutamaan yang lebih utama disebabkan media yang menutupin atau yang tidak ingin mengangkat tentang keutamaannya. Kenapa banyak pahlawan-pahlawan yang dikenal? Apakah memang pahlawan cuma mereka? Lebih banyak pahlawan-pahlawan lain yang mungkin tidak dikenal dan perjuangan mereka lebih besar. Cukup Allah yang mengenal mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dapat berita tentang meninggalnya pasukan atau panglima perang di Qadisiyah, dikasih tahu fulan meninggal, Nu'man bin Muqrin meninggal, fulan. Kata yang menyampaikan berita mengatakan wa akharin, dan ada yang lainnya atau wa akharun la ta'rifuhum. Engkau enggak tahu Umar dengan mereka. Kata Umar bin Khattab, enggak ada yang membahayakan mereka. Umar enggak kenal sama mereka, tapi Allah kenal sama mereka. Maka jemaah kita perlu nih mengangkat tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang bagaimana perjuangan dia, tentang bagaimana semua indah yang dia bicarakan. Ada mungkin yang menceritakan kesusahan, kesulitan. Tapi Aisyah menceritakan semua kesulitannya pun menjadi sebuah keindahan. Jadi kalau ada yang berjuang menginginkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, Aisyah tidak pernah meminta hal itu. Dia tahu diri. Dia adalah wanita. Dia bukan laki-laki. Dia dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu. Dipersiapkan untuk menjadi seorang istri. Nggak mungkin dia mengambil peran suami. Mereka saling mendukung suami istri ini jemaah. Maka kalau ada orang yang ya ingin kesetaraan gender, kesian mereka. Allah sudah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Lelaki itu nggak sama perempuan. Yang menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam semua hal, padahal Allah sudah mengatakan tidak sama, maka dia menzalimin perempuan, kesian. Ada tugas laki-laki jangan diberikan kepada perempuan, kesian tuh kalau perempuan harus keluar, bekerja, ngurusin semuanya, ngurusin anaknya, ngurusin suaminya. Kerja rodi itu perempuan. Maka engkau menzalimin wanita. Kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau bicara kedudukan Aisyah di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am. Kemuliaan Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan lainnya. Lihat nih, perempuan-perempuan lainnya ini perempuan-perempuan sahabat Nabi, istri-istri Nabi yang lainnya selain Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu seperti keutamaan tharid. Ini sebuah makanan yang enak, namanya tharid, yang mudah dimakannya dibandingkan dengan makanan-makanan lainnya. Jadi kalau ada orang ya kuliner, ada kan makanan yang paling enak, yang semua orang bersepakat itu makanan paling enak. Aisyah seperti itu, radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mencintainya. Nabi mencintainya. Dan kita wajib mencintainya. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaika?" Siapakah manusia yang paling kau cintai? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Aisyah. Aisyah. Faqultu minar rijal. Kalau dari laki-laki. Faqala abuha. Bapaknya. Bapak. Jadi Aisyah dicintai
Bapaknya dicintai juga sama Nabi SAW. Qultu thumma man? Qala thumma Umar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau menyebutkan beberapa nama lainnya. Ahibati fillah. Pernah nih kejadian istri-istri Nabi ribut. Ya, keributan itu disebabkan orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu kalau mau kasih hadiah sama Nabi SAW, mereka menunggu Nabi gilirannya di rumahnya Aisyah. Berarti nunggu hari ke-9. Lalu seharusnya hadiah itu diberikan ya udah di rumahnya Nabi ketika rumahnya Zainab, rumahnya Sofia, rumahnya Ummu Habibah. Enggak. Mereka selalu memberikan hadiah kepada Nabi SAW ketika di rumahnya Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi yang lainnya ini mengirim utusan. Siapa yang diutus untuk menjadi mediator? Yang diutus adalah putri Nabi yang paling Nabi cintai, Fatimah. Lalu datang nih Fatimah ke rumah Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu menuntut keadilan di putrinya Abi Quhafah. Dia tidak mengatakan putrinya Abu Bakar, dinisbatkan kepada kakeknya Abu Quhafah. Lalu apa kata Nabi SAW? Aisyah ada di samping Nabi SAW. Ya Fatimah, bukankah seharusnya engkau mencintai yang dicintai oleh ayahmu? Kata Fatimah, iya. Maka cintailah dia. Artinya Fatimah mungkin juga mau diutus sama istri-istri Nabi karena dia punya perasaan kepada Aisyah gara-gara omongan istri-istri Nabi yang lainnya. Maka dipinta Aisyah radhiyallahu taala anha, diminta Fatimah radhiyallahu taala anha untuk mencintai Aisyah. Akhirnya pulang nih. Pulang jumpain istri-istri Nabi yang lainnya. Apa kata Nabi? Mereka bertanya. Ceritakan. Aduh, engkau nggak ada gunanya katanya. Engkau nggak ada gunanya, udahlah kirim Zainab. Akhirnya juga terjadi keributan. Ya, masalah ucapan. Tapi yang jelas Aisyah radhiyallahu taala adalah istri yang paling Nabi cintai. Di dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad, Tabaqat Al-Kubra, Aisyah sempat menceritakan tentang kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Aisyah mengatakan, aku tuh dimuliakan dibandingkan istri-istri Nabi yang lainnya dengan 10 hal. 10 hal. Yang pertama, Nabi tidak pernah menikahin gadis selain aku. Yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak menikahin wanita yang bapak ibunya dua-duanya orang muhajirin selain aku. Yang ketiga, Allah Azza wa Jal menurunkan tentang kesucianku dari tuduhan berzina dari langit. Yang keempat, dan Jibril alaihissalam telah datang kepada Nabi alaihissalam dengan rupaku. Maksudnya Aisyah ketika itu diletakkan di kain dari sutra, potongan kain, kemudian disuguhkan kepada Nabi alaihissalam dalam mimpinya 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, kalau ini memang jadi istriku, maka akan terjadi hal itu. Dan Jibril mengatakan, tazawwajha fa innaha imra'atuk. Nikahilah dia, dia istrimu. Itu yang keempat. Yang kelima, fakuntu aghtasilu ana wa huwa min ina'in wahid.
Walam yakun yaf'al dzalika bi ahadin min nisa'i ghairi. Aku mandi sama Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu tempat air. Dan Nabi tidak pernah melakukan itu sama istri-istri lainnya. Yang keenam, wa kana yanzilu alaihi al-wahyu wa huwa ma'i. Dan turun wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam sedangkan Nabi itu berada bersama Aisyah. Berada di selimut Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian yang ketujuh, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat jemaah. Wa qabadallah nafsahu wa huwa baina sahri wa nahri. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dicabut nyawanya sedangkan dia berada di pangkuanku. Nggak ada istri Nabi yang lain. Di pangkuan Nabi di antara dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ke-8, wa mata fil lailati allati yaduru alayya fiha. Meninggal Nabi alaihi salatu wasallam di rumahnya Aisyah di waktu memang itu adalah bagiannya Aisyah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ketika sakit, beliau itu suka bertanya, besok aku di rumahnya siapa? Dalam kondisi sakit beliau tetap ke rumah istri-istri. Tetap melakukan keadilan yang beliau mampu melakukan. Beliau bertanya, besok di rumahnya siapa? Berangkat Nabi ke rumahnya. Besok di rumahnya siapa? Nabi itu ingin tanya kapan sampai rumahnya Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa dufina fi baiti. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dimakamkan di rumahku. Udah 10 belum jamaah? 9. Mana yang ke-10 jamaah? Kayaknya anak ada yang kelewat anak baca nih. Gadis, bapak ibunya muhajir. Kemudian kebebasannya, kesuciannya turun dari langit. Jibril membawa gambarnya menyuruh Nabi menikahinya. Kemudian yang kelima, mandi di satu tempat. Kemudian wahyu turun sedangkan Nabi bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dicabut nyawanya. Iya jamaah 9. Coba anda lihat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nanti anda lihat yang mana yang ke-10 ini. Taib. Aisyah pernah difitnah berzina. Istri Nabi, bayangkan. Dan Nabi tidak tahu dengan yang gaib. Maka Nabi menanti. Nabi sempat berubah sikapnya kepada Aisyah. Aisyah menceritakan itu. Nabi itu biasanya romantis sama Aisyah. Ya, menghibur Aisyah. Tapi setelah ada isu Aisyah berzina yang ditebarkan oleh orang-orang munafikin, Nabi itu kalau datang ke rumahnya Aisyah, kok lain wajahnya. Subhanallah. Maka Aisyah merasakan ada apa ini jemaah. Akhirnya Aisyah dapat informasi. Ternyata tersebar berita di luar bahwasanya Aisyah telah berzina. Ini tuduhan jemaah. Telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Tapi ternyata berita itu dusta. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal membiarkan peristiwa ini berlarut-larut. Sampai akhirnya Aisyah tinggal di rumahnya ayahnya. Nggak kuat dia sudah di rumahnya sendirian. Maka dia sakit, dia ingin dirawat di rumah ayah bundanya. Dan alhamdulillah kemudian Allah turunkan firman Allah Azza wa Jal di surat An-Nur ayat 11 ya. Bagaimana Allah menjelaskan tentang kebebasan
Aisyah dari tuduhan tersebut. Tapi Aisyah sabar. Dia bersabar menjadi istri Nabi, salah satu istri Nabi. Dia sabar dengan kemiskinan, dengan kesulitan yang ditimpanya. Dia bersabar dituduh berzina. Dia tidak teriak-teriak, dia tidak mengganti statusnya. Dia mengatakan fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Dia mengatakan aku ni tidak memiliki ucapan apa-apa pun kecuali apa yang diucapkan oleh ayahnya Yusuf ketika mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Ahibati fillah, itu Aisyah. Bagaimana diuji kesabaran dia. Dia diuji agar nampak mana emas imitasi dan mana emas murni. Kita tahu jemaah, Allah turunkan ujian untuk menyingkap tirai, mengetahui hakikat diri kita. Allah mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka dibiarin nggak diuji? Ini bagi wanita-wanita. Apakah ketika engkau mengatakan beriman, engkau nggak akan diuji? Engkau akan diuji. Diuji dengan suamimu, diuji dengan tetanggamu, diuji dengan anak-anakmu, diuji dengan istri-istri suamimu. Itu semua ujian. Agar nampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Dan Aisyah setelah ujian tersebut, nampak Allah turunkan firman-Nya di surat An-Nur ayat 11 itu jemaah. Dan yang selanjutnya tentang kebebasan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ayat itu sampai hari ini kita baca. Maka tadi Anda sampaikan gak perlu peringatan hari Aisyah. Karena dirinya, perjuangannya, kesabarannya telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ahibati fillah, kalau bicara ilmunya Aisyah, nih kalau ada perempuan-perempuan jadi Miss Dunia, Miss Indonesia, Miss mana-mana pun, cobalah berkaca kepada Aisyah. Bukan keindahan tubuhnya yang ditampakkan. Kalau bicara keindahan tubuh, banyak pelacur-pelacur yang tubuhnya bagus. Ada. Kalau bicara keindahan tubuh. Kalau sekedar bicara bahasa Inggris atau bisa banyak bahasa, banyak orang yang bisa bahasa tersebut. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia itu telah meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak 2210 hadis. 2210 hadis. Kalau bicara ilmu fikih dia, Masya Allah. Bagaimana sahabat-sahabat, kalau ada masalah, datang ke rumahnya Aisyah. Tanya sama Aisyah. Tapi Aisyah di balik tabir menjelaskan ilmu. Dia tidak duduk, memberikan kajian kepada para sahabat, enggak. Dia tahu dirinya seorang wanita. Yang terpenting adalah bagaimana ilmu yang selama ini dia dapat dari madrasah Nabi SAW tersampaikan kepada umat manusia. Itu yang lakukan Aisyah. Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan a'lam bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala afqa fi ra'i in ihtija ila ra'ihi
wala alam bi ayatin fima nazalat wala faridah min Aisyah. Yang mengatakan aku nggak pernah tahu seorang yang lebih ngerti dengan sunnah Nabi. Dia di rumah Nabi alaihissalam. Nabi tidur di dalam selimutnya. Ayat-ayat Allah turun sedangkan Nabi berada di selimut Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi tiduran di paha Aisyah sambil membaca Al-Qur'anul Karim. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan aku nggak pernah ngelihat tuh orang yang lebih faham dengan sunnah, pendapatnya dalam masalah-masalah ijtihadiyah, yang faham tentang ayat ini turun kapan, kewajiban ini kapan turunnya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aibati fillah, tapi Aisyah tetap wanita biasa. Dia punya kecemburuan. Nah, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kecemburuan. Cemburu ini tanda cinta. Bagaimana pernah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika di rumahnya Aisyah Nabi alaihissalam ada tamu. Kemudian salah satu istri Nabi ada yang kirim makanan di dalam wadah. Pembantunya yang datang. Ketika datang Aisyah tahu ini piringnya fulana. Ini di rumahku ada apa, dia kirim-kirim makanan seperti itu. Maka ditampel sama Aisyah sehingga jatuh dan pecah. Nabi alaihissalam tahu istrinya adalah wanita biasa. Maka Nabi tidak marah-marah, tidak teriak-teriak. Di hadapan tamu-tamunya, Nabi hanya mengatakan, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Apa yang terjadi itu hanya karena faktor kecemburuan. Ahibati fillah, kalau bicara sodakohnya Aisyah, belum kalau mau tahu nih bagaimana Aisyah bersodakoh. Bapaknya Aisyah, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bapaknya ini Nabi alaihissalam mengatakan ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakar. Nggak ada harta yang bermanfaat buat aku seperti hartanya Abu Bakar. Hartanya Abu Bakar itu sangat bermanfaat buat Nabi alaihissalam. Pernah Nabi lagi perlu sama sedekah, perlu bantuan, Abu Bakar datang membawa semua hartanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana istrinya yang dididik di madrasah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dididik di madrasah bapaknya terlebih dahulu, kemudian berpindah dari madrasah Abu Bakar ke madrasah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam potong kambing, kemudian kambing itu dibagi-bagi kecuali kaki depannya satu. Nabi pulang, tanya, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Apa yang tersisa dari kambing tersebut? Kata Aisyah, dhira'uha. Kaki depannya satu. Maka Nabi mengatakan, baqiya kulluhu illa dhira'uha. Yang tersisa itu semuanya, kecuali kaki depannya. Kita akan makan jadi kotoran, selesai. Ini dididik bahwasanya uang kita itu yang sudah kita sedekahkan itu yang milik kita. Kalau yang kau kumpulin, yang kau simpan belum menjadi milikmu. Maka disebutkan bahwasanya Muawiyah radhiyallahu taala anhu pernah mengirim ke Aisyah 100.000 dirham. Ya, 100.000 dirham. Berapa jemaah? Ya, sulit kita mungkin untuk menggambarkan. Tapi kalau diperkirakan dulu itu harga kambing 5 dirham sampai 10 dirham.
Jadi kalau 100 ribu dirham ini dapat berapa ekor kambing? Kira-kira dapat 10.000 ekor kambing. Kalau harga kambingnya 1 juta, berarti 10.000 juta. Kalau 2 juta, Masya Allah. Dikasih, faqalat laha, ketika sampai duit itu langsung dibagikan sama Aisyah. Dia tidak berpikir untuk merenovasi dapurnya, untuk meluaskan kamarnya, untuk ganti horden di rumahnya, untuk ganti mobilnya, motornya. Enggak. Dia bagikan tuh duit. Sampai pembantunya mengatakan, "Lau ishtaraiti lana minhum bidirhamin lahman." Kalau engkau beli 1 dirham daging lah paling tidak. Kata Aisyah, engkau nggak ngomong. Urwah nih, keponakannya Aisyah. Urwah anaknya Zubair, anaknya Asma. Bahwasanya inna Aisyah tasaddaqat bi 70,000. Aisyah radhiyallahu taala anha bersedekah 70.000 dirham, afwan. 70.000 dirham dia bersedekah. Wa innaha la turaqi janiba dir'iha radhiyallahu anha. Dan subhanallah, dia bersedekah 70.000 dirham, bajunya itu tambalan, jam. Ini disebutkan dalam kitab Tabaqat Al-Kubra punya Ibn Sa'ad. Ahibati fillah. Kita lihat perempuan-perempuan zaman sekarang. Mobilnya, bajunya, jamnya, handphonenya, tasnya. Kemudian engkau lihat tuh kekayaan dia. Lalu engkau lihat berapa dia sedekah. Kita ini sekarang lagi ngumpulin sedekah untuk COVID-19 ya, untuk beli APD. Tuh perempuan-perempuan yang punya harta berlimpah ruah, kadang-kala sedekahnya 1 juta. Banyak 1 juta. Gimana banyak 1 juta? Bajumu aja 1 juta. Handphonemu belasan juta. Tasmu puluhan juta. Mobilmu ratusan juta. Kau sedekah 1 juta dan kau merasa itu banyak. Nih Aisyah radhiyallahu taala anha, bajunya tambalan, sedekahnya 70.000 dirham. 7 miliar kira-kira. Ahibati fillah. Itu Aisyah. Jadi kalau bicara Aisyah, bicara dari segala sisi bagaimana dia belajar dari Nabi SAW menjadi wanita yang bersabar, yang bersyukur, nggak mudah mengeluh dan rajin bersedekah. Abdullah bin Zubair bin Awam itu pernah Abdullah bin Zubair bin Awam ini melakukan tindakan yang salah, kurang tepat. Jadi Aisyah ini punya rumah, dijual rumahnya, disedekahkan semuanya sama Aisyah. Akhirnya Abdullah bin Zubair ketika itu dia menjadi khalifah. Maka dia punya niat untuk memboikot Aisyah. Artinya untuk membatasi gerak-geri Aisyah dalam urusan uang. Karena dilihat Aisyah ini terlalu royal dalam urusan uang. Ketika Abdullah bin Zubair melakukan itu, maka Aisyah bersumpah untuk tidak berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Kebingungan Abdullah bin Zubair, pada akhirnya dia datang minta maaf sama Aisyah radhiyallahu taala anha, dan singkat cerita Aisyah memaafkan dia dan Aisyah membayar kafarat untuk sumpah. Ini Abdullah bin Zubair pernah kirim harta kira-kira 100.000 dirham. Hitung sendirilah berapa. Lalu uang dulu koin, jemaah. Jadi Masya Allah ya, ketika uang itu emas atau perak, antum nggak takut uangnya hanyut atau nyemplung masuk ke
ke air, atau terbakar rumahnya. Kalau uangnya dari kertas, terbakar rumahnya, habis duitnya. Tapi ketika uangnya dari perak, uangnya dari emas, terbakar rumahnya, tetap emas. Sekarang hampir 1 juta harganya, tetap itu emas. Tapi engkau punya uang 1 miliar, kebakaran rumahmu, ada duitnya. Jadi karena uangnya koin, lalu Aisyah minta nampan. Duitnya itu dituang, dinampan. Fajada taksimu finnas. Aisyah ambil, masukkan kantong, kasihkan rumahnya fulan. Masukkan, kasihkan rumahnya fulan, kasihkan rumahnya fulan, bagi-bagi sampai petang, bagi duit 100.000 dirham. Ya bayangkan ya, kalau uangnya 1 koin itu 1 dirham, berarti 100.000 biji ya. Kalau koinnya 10 dirham, berarti 10.000 koin. Itu dibagiin dari pagi sampai sore. Ketika sore hari, Aisyah mengatakan kepada pembantu perempuannya, mengatakan, ya jariyah, faturi, wahai bocah, mana makanan untuk berbuka. Nih sekarang kita Ramadan, kita lihat bagaimana Aisyah berbuka. Insya Allah awal Ramadan ya, biasanya nih meja makan antum itu penuh sampai naruh tangan nggak bisa. Semuanya isinya makan. Ini Aisyah minta bukanya. Faqalat ya ummal mu'minin, ama stata'ti an tashri lana lahman bidirham. Kata wahai ummul mu'minin, apa engkau nggak bisa 1 dirham buat beli daging lah? Dia cuma sama roti berbukanya. Kadang-kadang dengan minyak zaitun. Radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Aisyah? La tu'annifini law dzakkartini la fa'al. Jangan kau cela aku, kau nggak ingatkan aku. Kalau aku diingatkan aku kasih. Haibati fillah, bicara sifat dermawan. Perempuan itu diingatkan oleh Nabi SAW untuk banyak-banyak sedekah. Nabi pernah mengatakan, tasaddaqna walau min huliyikunna. Bersodakahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Nggak punya fulus, punya perhiasan, sodakoin. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Dan kita tahu sodakoh ini taqi masari as-su wal afat wal halakat. Sodakoh itu menghindarkan hamba dari mati buruk, su'ul khatimah, dari penyakit-penyakit. Nih sekarang kita COVID-19. Jangan cuma berpikir minum vitamin ini itu, banyakin sedekah. Wal halakat, dan dari kebinasaan. Banjir kayak kebakaran kayak. Dan Aisyah memberikan contoh kepada kita agar kita rajin bersedekah. Aisyah ini termasuk orang yang pemalu, dia tutup auratnya, dia pakai jilbabnya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dikuburkan di teras rumahnya, Aisyah itu kalau datang berziarah ke kuburan Nabi SAW, Aisyah nggak pakai jilbab. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, Aisyah berziarah nih bapak sama suaminya, beliau tidak pakai jilbab. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha meninggal dunia, Umar ini ngirim putranya Abdullah bin Umar, wahai Ananda, berangkatlah engkau ke rumahnya Aisyah, sampaikan bahwasanya Umar, jangan engkau katakan aku Amirul Mukminin, lastu lakum bi amir. Sekarang ini aku bukan amir kalian. Sudah mau mati Umar setelah ditusuk oleh orang Majusi. Katakan kepada dia kalau Umar bin Khattab ingin dimakamkan di samping sahabatnya. Kalau diizinkan, alhamdulillah.
Akhirnya sampai ke sana diizinkan. Aisyah mengatakan, sesungguhnya aku yang ingin dimakamkan di sini. Tapi hari ini aku akan lebih mengutamakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, nanti Ananda kalau engkau bawa jenazahku dan engkau hendak kuburkan aku di sana, engkau minta izin lagi kepada Aisyah. Mungkin dia berubah pikiran. Subhanallah jemaah. Dan Aisyah mengizinkan Umar untuk dimakamkan karena di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah dimakamkan Umar di sana, Masya Allah. Aisyah kalau membesuk atau ziarah ke kuburan ayah sama ayah suami, dan di situ ada Umar bin Khattab, Aisyah pakai kerudungnya. Bagaimana dengan wanita-wanita sekarang jemaah? Yang untuk menjadi wanita terkenal, untuk dinobatkan jadi wanita yang mulia, dia singkap tabir kecantikan dia karena memang hanya itu yang dia ingin tampilkan, gak ada yang lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha sakit di akhir hidupnya. Dia sakit yang terpaksa akhirnya dia harus di atas ranjang beberapa waktu. Datang para sahabat membesuk dia, menghibur dia, mendoakan dia. Dan ketika dia dipuji oleh Abdullah bin Abbas dalam sakitnya, Aisyah mengatakan, "Athna alayya Abdullah bin Abbas." Abdullah bin Abbas menyanjungku, memujiku. "Walam akun uhibbu an asma ahadan al-yawm yuthni alayya." Aku tidak ingin sekarang mendengar pujian dari seorang pun kepadaku. Lawaditu anni kuntu nasyan manusia. Aku ingin sekiranya aku ini menjadi sesuatu yang dilupakan. Artinya rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla membuat dia khawatir dan dia tidak peduli sama pujian orang-orang. Dan Aisyah meninggal dunia ketika pada tahun 57. Pada tahun 57 Hijriah. Umurnya berapa? Umurnya diperkirakan ketika itu 63 tahun. Lebih sedikit radhiyallahu ta'ala anha. Yang mensolatinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di bulan Ramadan. Setelah pelaksanaan sholat witir, disolatin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan dikuburkan di Baqi. Itu hanya secuil jamaah, sedikit dari keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu istri-istri Nabi, mereka tidak boleh untuk bersuara yang lemah lembut yang menyebabkan orang akhirnya menjadi tertarik. Dan perintah itu juga untuk wanita-wanita muslimah. Jangan engkau tundukkan ucapanmu sehingga orang yang ada penyakit jadi suka kepadamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, yang berkaitan dengan Aisyah mungkin pertanyaannya. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, suaranya belum masuk. Ustaz, kita bertanya ke Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya, apakah benar tentang sedekah Ibunda Aisyah yang sangat banyak, namun pakaian beliau hanya kain tambalan? Apakah hadis itu sahih? Karena ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kehidupan Ibunda Aisyah yang kekurangan. Yang apa? Yang kekurangan. Ya. Kehidupan Ibunda Aisyah yang kekurangan. Barakallahu fikum.
Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya hal itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat. Dan kalau bicara sedekahnya Aisyah, sahih. Aisyah itu sedekah banyak sahih. Kalau hidupnya kekurangan, disinilah jamaah. Bicara rizki. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala perkara masalah dia, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Aisyah hidupnya penuh kekurangan. Namun dia punya penghasilan, yaitu istilahnya itu apa sekarang ya? Uang yang diberikan oleh negara, bukan santunan. Apa? Apa duit? Jaminan. Atau jaminan. Jaminan sosial. Jadi negara, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, Abu Bakar, Utsman, Ali, itu para sahabat punya dikasih uang tahunan dari hasil kebun umat Islam, mungkin dari perkebunan umat Islam, dari harta rampasan perang, mereka dikasih duit tersebut. Tapi ketika dapat duit tersebut, mereka tidak berpikir untuk, tadi Anda sampaikan, bukan berpikir untuk merenovasi dapurnya, untuk beli tas, untuk ganti bajunya. Karena kalau bicara kebutuhan jamaah, kebutuhan manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah keinginannya. Kalau bicara kebutuhan, kita perlu pakaian. Pakaian itu seperti apa yang diperlukan sih? Pakaian yang diperlukan itu adalah pakaian yang menutup aurat. Itu yang diperlukan. Dan mungkin yang diperlukan hanya 2 pakaian. Satu dipakai, satu untuk salinan. Tapi kalau bicara keinginan, maka manusia keinginannya nggak terbatas. Kenapa kita melihat sebagian perempuan lemarinya full dengan pakaian? Apakah karena kebutuhan? Bukan. Tapi karena keinginan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha belajar dari suaminya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang dari Khaybar, beliau mendapatkan harta rampasan perang, beliau sampai Madinah bukan merenovasi rumahnya, tapi yang direnovasi masjidnya yang diperluas sama Nabi SAW. Ini pelajaran yang diambil oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Nabi SAW memiliki harta, beliau haji. Beliau membawa hadi, hewan yang akan dikorbankan di Mekah itu 100 ekor onta. Jadi ketika ada harta, yang dipikirkan adalah akhiratnya. Bukan memikirkan untuk tadi, ya untuk ganti ini, ganti itu, macam-macam. Yang semuanya hanya berupa masalah keinginan. Boleh orang itu punya keinginan, selama tidak berlebih-lebihan, boleh. Tapi Aisyah memilih untuk tidak. Sehingga Anda tadi sampaikan di hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Aisyah itu pernah punya rumah, rumahnya dijual, hasilnya disedekahkan semuanya. Sehingga menyebabkan Abdullah bin Zubair itu hendak membatasin Aisyah dalam tindak tanduknya berkaitan dengan harta. Maka marah Aisyah. Urwah bin Zubair juga menceritakan bagaimana ibunya Asma dan bagaimana Aisyah. Artinya hadis-hadis itu yang menceritakan tentang kondisi Aisyah sahih. Makan tadi disebutkan bagaimana Aisyah cukup makan. Dia yang penting makanan itu dia belajar dari Nabi SAW. Kalau bicara makanan yang menegakkan punggungmu, cukup. Bukan harus yang seperti ini, harus yang seperti itu. Kita ini sekarang makan jemaah, kadang-kadang diperbudak dengan makanan. Makanan itu dihiasin ya, seperti perahu, seperti kapal, menghiasinya mungkin 1 jam, kemudian digigit 2 menit rusak. Tapi karena keinginan. Kalau kebutuhan, kita butuh makan itu yang menegakkan punggung kita. Jadi kalau bicara Aisyah, nah
Aisyah hidupnya susah. Bukan susah dia hidupnya. Dia cukup. Artinya dia ketika punya uang, dia sedekahkan. Dia bagikan kepada orang. Dan itu berasal dari pendidikan ayahnya Abu Bakar dan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, Pertanyaan berikutnya Ustadz. nah, Ana alhamdulillah sudah 1 tahun ini mengikuti sunnah dan Anda mulai menerima poligami ini karena Ana salah satu pengagum Ibunda Aisyah yang mau dipoligami. Pertanyaannya, Ana bagaimana agar hati Ana bisa seperti Aisyah yang bisa sabar kalau Nabi Muhammad SAW bisa adil, tapi manusia kan belum tentu karena makin kesini kelihatan suami kelihatan lebih condong ke istri yang sana, yang lebih muda, cantik dan bisa mempunyai keturunan. barakallahu fiik. Iya jamaah. Kalau bicara kecemburuan, inilah ujiannya. Jadi ketika seorang wanita suaminya nikah lagi, dia diuji kecemburuannya, diuji kesabarannya. Kalau kita lihat istri-istri Nabi tadi Anda sampaikan, kalau anti berpikir suami ini ya mungkin lebih condong ke sana, jarang ke rumah ini, anti jadi ingat dulu Aisyah itu 9 malam sekali Nabi baru nginep. Walaupun di akhir hidupnya Saudah menghadiahkan malamnya buat Aisyah. 9, tiap 9 malam, jadi dalam sebulan mungkin cuma 3 kali di rumahnya Aisyah. Nanti lihat Aisyah sabar kok. Sekarang madumu cuma 1. Kalau dikatakan dia suamimu mungkin tidak berlaku adil, itu urusan dia sama Allah SWT. Dan engkau pandang kehidupan ini ya. Kehidupan ini hanya sebentar. Mungkin kau mengatakan, Ustaz, berapa tahun anak harus bersabar? Nggak lama. Nanti ketika engkau di padang mahsyar, engkau akan berasa kehidupan dunia itu cuma sehari. Selesai. Maka tumbuhkan di dirimu bahwasanya orang yang bersabar itu akan mendapatkan balasan tanpa perhitungan. Jadi kalau engkau merasa suamimu tidak memberikan keadilan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan terlalu berharap sama suami. Berharap sama Allah SWT. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makharajan. Nggak perlu kita membandingkan suami sama Nabi. Karena suami bukan Nabi. Nabi bisa berlaku adil, na'am. Tapi tetap istrinya dipoligami. Nabi cinta sama Aisyah, na'am. Tapi bukan berarti kemudian tidak menikahin yang lainnya. Nabi nikah sama yang lainnya. Jadi kalau anti memang meneladani Aisyah radhiyallahu taala anha, maka berusaha anti untuk bersabar. Anti lihat Saudah radhiyallahu taala anha, bagaimana bersabarnya dia pula. Dia nggak punya anak juga ya. Aisyah juga nggak punya anak. Istri-istri Nabi yang lainnya juga nggak punya anak. Mereka bersabar. Dan yang lebih dari itu jamaah. Bayangkan Aisyah itu meninggal oleh Nabi SAW, umurnya masih belasan. Mungkin ya kalau bisa disebut 18 tahun, 17-18 tahun. Kemudian dalam umur seperti itu, dia itu nggak boleh nikah lagi. Dia harus nahan nafsunya. Maka bagaimana Aisyah puasa Daud sampai dikatakan dia puasa dahr radhiyallahu taala anha. Bukan berarti kalau jadi istri Nabi nggak punya nafsu, tetap diuji. Dan semuanya dalam ujian. Engkau pun sekarang dalam ujian tersebut. Tinggal yang lulus ada 2. Yang bersyukur ketika dapat nikmat, yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Kalau engkau anggap ini musibah, maka tidak ada cara lain menghadapinya kecuali dengan bersabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz tentang lagu viral yang menceritakan tentang keindahan dan keromantisan Bunda Aisyah dengan Rasulullah SAW? Oh ya Ustadz, bagaimana hukumnya Ahwat memposting foto dalam sosial media namun dengan caption dakwah meskipun Ahwat dalam foto sudah berniqab? Apakah tetap diperbolehkan atau tidak diperbolehkan Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, iya kalau bicara, Ana sebenarnya lagu yang tentang Aisyah itu gimana Ana kurang paham. Tapi kita tahu
Nggak sepatutnya itu dilakukan. Memang di masa sahabat ada bait-bait pujian buat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi tidak dilakukan dengan suara perempuan yang kemudian berlemah gemulai, yang kemudian dia ditonton juga oleh orang. Itu sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslimah. Kalau engkau mau mencontoh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana dia menjaga diri? Kalau engkau ingin memuji Aisyah, silakan. Puji Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebutkan kebaikan-kebaikannya, tapi tidak dengan cara dilakukan seperti itu, apalagi dengan musik, apalagi kadangkala dengan goyangan. Na'udzubillah min dzalik. Adapun tentang seorang akhwat yang sudah berniqab, ya. Ini anak nasihat anak buat semua, buat keluarga anak, buat setiap muslimah. Kita lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa sih yang ingin disampaikan kepada umat? Sampaikan. Nggak harus tampil. Kita sekarang dapat menyimak 2210 hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tanpa ada fotonya Aisyah. Tanpa ada gambarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah memposisikan dirinya sebagai wanita, sebagai istri Nabi. Ketika dia hendak menyampaikan sesuatu, para sahabat datang ke rumahnya Aisyah, dari balik hijab Aisyah menyampaikan sesuatu. Karena yang penting ilmu itu disampaikan kepada mereka. Maka bagi wanita yang merasa ingin memposting ya kalimat-kalimat dakwah, tafadhol. Tapi dengan catatan, tidak perlu engkau tampakkan dirimu. Karena engkau adalah perhiasan yang indah dan engkau diciptakan menggoda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Boleh mengenai di luar tema, Ustaz. Tafadhali. Mengenai itikaf dengan kondisi saat ini, Ustaz, itu gimana dilakukan di rumah? Dan untuk sholat id, apakah juga bisa dilakukan di rumah tanpa khutbah? Nah, iya, berkaitan dengan iktikaf di rumah. Iktikaf itu artinya kan tinggal berdiam diri. Cuma iktikaf secara syar'i adalah berdiam diri di masjid, dan masjidnya disyaratkan juga masjid yang diadakan sholat Jumat di sana, baru diperbolehkan iktikaf. Jadi kondisi sekarang kita tidak iktikaf di masjid, kita tinggal di rumah. Terus apa yang dilakukan? Lakukan apa yang kau lakukan ketika iktikaf. Membaca Al-Quran, menghidupkan malamnya di 10 malam terakhir. Nggak harus iktikaf. Nabi alaihissalatu membangunkan keluarganya ketika 10 malam terakhir. Dan sekarang alhamdulillah nggak ada alasan suami keluar kota, suami kemana, suami ada di rumah, istri ada di rumah, anak-anak ada di rumah. Insya Allah kita lebih bisa fokus beribadah di 10 hari terakhir, walaupun nggak di masjid karena kondisi. Dan engkau yang sudah biasa iktikaf di masjid, tahun ini engkau tidak iktikaf, insya Allah engkau tetap akan mendapatkan pahala iktikaf. Adapun berkaitan dengan sholat id, ya, nah, insya Allah mungkin dari Dewan Fatwa akan segera mengeluarkan fatwa tentang bagaimana tata cara sholat id ketika harus dilaksanakan di rumah. Apakah harus ada khutbahnya? Khutbahnya termasuk pelengkap aja, tidak harus. Tapi yang penting adalah melaksanakan sholat id nantinya. Mungkin di rumah-rumah dengan imam dari ayahnya atau siapa yang ada di rumah dapat menjadi imam. Dan insya Allah sholat id itu sah. Tapi insya Allah nanti akan kita keluarkan bersama Dewan Fatwa tentang bagaimana tata cara sholat id ketika di rumah, dan tentang bagaimana pelaksanaan iktikaf atau tarawih lain-lain. Semoga segera bisa dikeluarkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan kita berdoa jemaah, semoga sebelum Idul Fitr, kalau sekarang prediksi mereka sampai bulan Juni, ada yang sampai akhir tahun, kita mohon sama Allah Azza wa Jalla 10 hari terakhir Ramadan di tempat-tempat yang paling mulia, di malam-malam yang ada malam lebih baik dari 1000 bulan, kita perbanyak doa,
kita perbanyak munajat. Kalau bicara COVID-19 ini, mungkin orang berpikir, sulit kita akan bangkit kembali ini itu. Tapi buat Allah Azza wa Jal, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tuh kalau ingin mengangkat sesuatu, ingin memberikan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, selesai. Jadi semuanya. Maka berharaplah kita sholat id di lapangan bersama insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, suami kalau kasih nafkah dari uang riba alias pinjam kredit online, bagaimana begitu Ustadz? Dan dari gajinya si suami, si istri udah minta untuk uang nafkah dan dengan total yang istri minta, tapi suami bilang belum sanggup karena banyak cicilan. Jadi kasih makan keluarga itu dari riba kredit online. Terus udah tahu banyak cicilan tapi masih aja kadang beli yang nggak berfaedah, kayak beli kucing, aksesoris mobil yang dibeli sesuai hobi dia. Pertanyaannya, gimana kalau suami kasih nafkah dari riba, terus nasihatnya gimana bikin sadar supaya lebih pentingin kasih istri nafkah berhutang daripada beli hobinya? Jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang sakit. Cuma memang mereka itu seperti mabuk. Orang mabuk itu kadang-kala nggak merasakan kalau dia sedang sakit. Tadi dikatakan dia utang online, kredit sana, kredit sini. Nafkah buat istrinya nggak cukup. Dia milih beli kucing. Aksesoris mobilnya, aksesoris nih. Dia ganti ini, gak tambah ini, tambah itu, subhanallah. Sedangkan dia susah. Maka bagaimana seorang istri menyikapi suami yang seperti ini? Masalahnya nih suami kayaknya ada masalah dengan keimanannya. Keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Keimanan dia tentang Al-Quranul Karim. Yang jelas-jelas Allah menyebutkan pengumuman perang buat orang-orang yang melakukan riba. Tapi dia tetap melakukan itu. Kesian. Maka yang perlu anti lakukan bagaimana sekarang nih mau masuk Ramadan, manfaatkan waktu untuk ngaji bareng suami. Kan di rumah sekarang alhamdulillah, nggak kemana-mana. Baca tuh tafsir juz ammah. Duduk sama suami, yuk bang kita baca perlahan-lahan ya. Tumbuhkan keimanan bahwasanya kehidupan ini akan berakhir. Kita ngelihat sekarang jamaah, COVID-19 ini orang punya mobil mewah nggak bisa diapa-apain. Orang punya uang banyak, nggak bisa liburan kemana-mana. Dia di rumah saja. Dan nanti engkau akan berada di kuburan saja. Mau keluar nggak bisa. Sekarang kita masih hidup. Maka tumbuhkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Itu yang perlu ditumbuhkan. Karena iman ini menjadi motor penggerak. Yang membuat orang itu bisa bergerak, lari kencang. Bagaimana Aisyah bisa menafkahkan semua uangnya yang dia dapat, bagaimana Abu Bakar mampu melakukan itu? Iman semuanya. Maka yang perlu anti perbaikin suami adalah keimanannya sekarang. Setelah diperbaikin, baru dikasih tahu tentang hukum-hukum, saat ini, hukum itu ya. Semoga dengan cara seperti itu dia semakin paham. Adapun anti kalau memang suami memberikan nafkah dari hasil meminjam dengan cara yang riba, ya udah nggak ada cara lain. Anti terima sebagai nafkah buat dia dan dosanya buat suami ketika itu. Namun berusaha untuk terus memotivasi suami agar bisa lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bila suami istri manhajnya masih berbeda, apakah tidak mengapa bila istri dan suami sholat tarawih sendiri-sendiri di rumah, dan bila ada satu keperluan, bolehkah kita mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat lalu berhenti dulu untuk beberapa waktu karena ada keperluan, lalu kita baru melanjutkan lagi dengan sholat witir? Apakah ada batasan waktu jeda antara sholat tarawih dengan witir tersebut, atau tidak ada batasan selama belum masuk waktu subuh? Dan apakah boleh jika sholat tarawih di awal waktu dan sebelum sahur kita qiyamul lail lagi, Ustadz? Demikian Ustadz, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini suami istri beda madhab.
dalam urusan sholat tarawih. Mungkin suami sholatnya 11, istri sholatnya, ada kan pendapat yang mengatakan sholat tarawih cukup 11. Ada pendapat mengatakan sholat tarawih tanpa batasan, 23, 33, berapapun boleh dilakukan. Gimana kalau ternyata suami istri berbeda? Apa yang perlu dilakukan? Maka pertama sholat tarawih nggak harus berjamaah. Kalau memang mau sholat sendiri-sendiri silahkan. Tapi kalau suami mau jadi imam, engkau nggak apa-apa bermakmum sama suami. Ketika suami, umpamanya dia menyukupkan dengan 11, yang engkau ketika suami witir, engkau nambah 1 rakaat. Tidak jadikan sholatnya witir, tapi tetap genap. Dan sholat tarawih ini nggak harus langsung bersambung. Boleh engkau lakukan 2 rakaat istirahat. Makanya ada tarawih itu adalah dari asal kata roha, insya Allah. Istirahat, 4 rakaat istirahat. Mau tidur, nanti sholat lagi. 1 jam istirahat, nanti sholat lagi. Semua itu diperbolehkan. Artinya nggak harus melakukan sholat tarawih itu langsungan sebanyak rakaat yang dia inginkan. Dia bisa sholat jam 9 malam, nanti jam 11 dia sholat lagi, sebelum sahur dia bangun sholat lagi. Jadi nggak ada batasan berapa jumlah sholat tarawih. Dan kalau bicara tentang antara tarawih dan witir, antara sholat malam dan witirnya itu apakah ada jarak yang sudah ditentukan? Nggak ada. Jadi boleh engkau witirnya diakhirkan nanti, kau sholatnya di awal waktu, ketika waktu sahur baru engkau sholat witir, itu diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin pertanyaan terakhir jamaah. Nah, apa hukumnya dari Ustadz, apa hukum dari Allah bagi ikhwan yang menzalimi akhwat yang suka nazar, setelah nazar qadarullah tidak jadi karena fisiklah Ustadz, dengan alasan anak tidak tertarik dengan anti. Ada sebagian ustadz salaf yang mendukung ketika memilih calon istri itu lihatlah wajah dahulu. Sebagai wanita yang parasnya biasa kadang minder Ustadz, dan ikhwan tersebut dijuluki dengan Abu Nazar. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, mungkin perlu ada flyer. Abu Nazar, hati-hati dengan Abu Nazar. Ahibati fillah. Iya, kalau bicara nazar memang boleh nazar ke wajahnya. Siap. Setuju. Itu sesuai dengan sunnah. Tapi begini. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika berbicara tentang nazar kepada perempuan, maka beliau menyebutkan yang pertama, syaratnya dia memang sudah pas sama nih perempuan. Artinya perempuan ini insya Allah dia cocok. Kan dia dikasih tahu dulu, perempuan ini kayak gini. Wajahnya biasa-biasa aja. Kondisi akhlaknya seperti ini. Baik. Dia tertarik enggak dengan kondisi yang udah disebutkan? Ketika dia tertarik, dia punya lampu hijau untuk nazar. Tapi tunggu dari pihak perempuan. Pihak perempuan ini kira-kira mau menerima dia atau tidak? Kalau ternyata tidak mau menerima, nggak perlu ada nazar, dilarang dia nazar. Maka kondisinya dia itu harus benar-benar niat mau menikahin perempuan. Memang benar dia, ana sudah dengar, ana insya Allah pas. Bukan coba-coba, bukan ngeliat-ngeliat, bukan. Ngeliat sana, ngeliat sini, bukan. Tapi memang antum sudah dikasih tahu, baru berangkat nazar. Yang kedua, yang dinazar adalah sesuatu yang memang diperbolehkan dalam agama. Kemudian yang ketiga, ketika engkau melihat aib sesuatu dari perempuan ini ternyata yang memang waktu itu nggak diceritakan ya, maka engkau nggak boleh menceritakan kepada yang lainnya. Itu beberapa yang perlu diperhatikan dalam urusan nazar, jamaah. Maka kalau bicara bagaimana, kalau dia seorang yang melakukan kezaliman, nanti jangan takut. Adzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan kalau seorang yang dizalimin, maka doanya mustajab. Tapi kalau nanti nggak dizalimin, karena memang si ikhwan tersebut, dia memang benar-benar niat mau nazar. Tapi setelah nazar, dalam bayangan dia perempuannya itu seperti ini, seperti itu. Ternyata dilihat, ternyata nggak sesuai dengan yang diomongkan. Maka nggak masalah, dia menolak. Tapi kalau sudah dikenal dia Abu Nazar, ya udah. Jangan diterima, jangan mau dia nazar gitu loh. Terus anti juga yang mau dinazar sama Abu Nazar.
Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.